Nggak semua perasaan harus menuntut adanya jawaban. Nggak semua ketulusan harus juga ada balasan. Kata mereka sih gitu. Mustahil. Mustahil kalau kita nggak berharap sedikit pun. Dan di sini, malam ini, detik ini, rasanya gue nggak kuat membohongi diri sendiri. Boleh minta waktunya sebentar? Nggak lama kok. Boleh ya? Bersama gue kita mengudara sejenak buat ngebahas sisi lain dari cinta. Cukup kelam dan lumayan dalam memang. Tapi untuk kali ini, meskipun bukan malam minggu, nggak tahu kenapa, gue pengen banget cerita. Semoga kalian mau denger. Nggak perlu basa-basi. Buat kali ini, karena gue nggak bawa naskah, jadi bukan sharing, tapi lebih ke puisi spontan yang keluar dari isi pemikiran gue detik ini juga. Obrolan ini gue kasih judul, Maaf Belum Bisa Lupa. Buat dia yang mungkin juga gak bakalan dengerin podcast ini, padahal podcast ini gue bikin karena waktu gue berkarya, dia ngingetin ke gue. Kan pendengar lo lumayan banyak, kenapa gak buat suara atau nge-share suara di platform yang lebih besar? Awalnya gue gak mau. Gue gak yakin bakal dapet pendengar yang seperti sekarang. Dan gue juga takut gue gak bisa konsisten. Tapi giliran platform yang sudah dibuat, ternyata dia gak mau denger satu episode pun. Gak apa-apa. Dan buat dia, gue mau ngucapin makasih. Makasih udah pernah buat gue jadi orang yang paling beruntung di bumi. Ya meskipun pada akhirnya lo jatuhin gue lagi dan lagi, tapi gak apa-apa kok. Waktu lo datang di kehidupan gue gak nyangka kalau lo bakal jadi orang yang benar-benar satu frekuensi sama gue. Benar-benar bisa satu visi. Kita tuh jadi kayak teamwork gitu. Kita saling support each other. Lo punya mimpi A, gue punya mimpi B. Meskipun berlawanan, kita masih tetap sama-sama saling support. Waktu gue pengen jadi penulis, lo support gue. Meskipun waktu itu kayaknya gak mungkin juga. Dan waktu gue jatuh, pasti lo orang pertama yang nanyain kabar gue. Lo gak kenapa-napa kan? Gue gak tahu. Gue gak tahu kenapa semuanya bisa jadi runyam kayak gini. Ya, gue sadar dan gue bakalan expect juga sih kalau sebuah hubungan pasti kalau nggak berjalan dengan lancar ya pasti bakal kandas juga. Tapi gue nggak nyangka kalau kandasnya bakal secepat ini. Oh iya, gimana sama kuliah lo? Gimana sama mimpi-mimpi lo? Gue turut seneng satu persatu mimpi lo udah tercapai. Semoga lo selalu jaga kesehatan. Dan meskipun gue bukan lagi orang pertama yang dengerin cerita lo, dan mungkin udah gak lagi terdengar cerita lo di telinga gue bakal selalu menantikan kok. Terima kasih dulu udah jadi orang yang paling baik di hidup gue. Udah paling ngertiin. Udah paling bisa buat gue percaya sama mimpi-mimpi gue. Ketika gue jatuh lo selalu ada. Ketika gue sendiri lo selalu mau menemani. Ketika gue butuh tempat cerita lo selalu mau dengerin. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa waktu ketika tujuan lo tercapai, lo dengan seenaknya ninggalin gue? Gue pengen nanya, lo waktu itu tulus atau enggak sih? Sorry, bukan bermaksud gue ragu sama ketulusan lo, bukan. Tapi kayak nggak etis aja. Ketika kita udah ngerajut kenangan bareng-bareng, terus waktu lo bantuin mimpi gue, sekarang mimpi gue pun tercapai satu persatu meskipun sedikit demi sedikit. Dan mimpi lo juga, gue gak bakal pernah lupain lo. Tapi
apa yang lo lakuin ke gue itu jahat. Lo kayak jadi manfaatin gue, tau gak? Padahal kalau lo mau, kita mungkin udah ada di depan sana. Kita gak berhenti di sini. Kita gak mungkin buang-buang waktu. Karena gue juga udah terlalu lelah buat lama menunggu. Tapi lo berhenti. Lo memilih buat berhenti berjalan di saat gue udah menaruh banyak harapan dan lo udah janjiin banyak hal baik yang bakal kita jalani di depan. Di saat gue udah percaya kita memang satu tujuan, gak nyangka ya, kalau hari kemarin itu lo menetap cuman karena kasihan. Gue gak nyangka. Lo bilang gue bisa jadi rumah, tempat lo pulang. Tapi ternyata mungkin lo udah punya rumah yang lain. Ya, sorry kalau misalkan rumah yang gue buat terlalu sederhana dan gue gak bisa menjanjikan banyak hal, sorry ya. Tapi mungkin banyak hal yang sampai sekarang gue belum bisa lupa. Ya, karena lo termasuk dalam list orang yang paling baik dalam hidup gue, bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai lo udah ngasih bekas rasa sakit pun lo masih dalam list itu. Waktu gue buka ruang chat, gue gak bisa untuk gak nangis. Karena gue kebayang sama suara lo, kayak ngomong langsung di telinga gue. Buat ngingetin jangan lupa makan, buat ngingetin jangan tidur kemalaman, buat ngingetin kalau habis balik kampus langsung tidur siang, buat ngingetin jangan lupa jogging, buat pokoknya ngingetin banyak hal yang menurut gue itu emang hal sederhana tapi begitu besar maknanya. Gue gak nyangka aja kalau semua itu udah berakhir bahkan tanpa ada kata akhir dari lo ataupun dari gue. Gue gak ngerti. Dan untuk pendengar gue, maaf ya kalau misalkan podcast ini terlalu cengeng atau podcast ini gak jelas, karena ini spontanitas aja. Karena sesakit apapun bekasnya, ternyata gue masih mampu untuk tersenyum. Dan ternyata semua memang harus disudahi. Memang indah banget. Tapi percuma. Kalau udah gak bisa diulang kembali, buat apa? Mungkin biar jadi cerita di hari kemarin, bukan untuk hari ini. Doa gue adalah semoga semisal gue gak maksimal buat jagain lo waktu itu, lo bisa dapat seseorang yang mungkin bisa lebih ngerti isi kepala lo yang rumit. Bisa ngerti mimpi-mimpi lo yang mungkin terlalu tinggi untuk gue yang biasa-biasa aja. Lo bisa dapat seseorang yang selalu ngingetin schedule lo, jam makan lo, jam tidur lo. Lo bisa dapat seseorang itu. Biar lo juga gak terus membanding-bandingkan gue sama orang yang mungkin sedang lo incar. Karena gue yakin kok orang kayak lo pantas dapatin yang lebih baik dari gue juga. Maaf kalau sampai sekarang gue belum bisa lupa. Mungkin juga gak bakal bisa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan gue dengan isi kepala yang di situ ada memori di dalamnya. Kalau itu memorinya indah, ya untuk apa gue lupain? Apalagi kalau memorinya itu bisa mengajarkan gue untuk jadi pribadi yang lebih baik. Jadi pribadi yang bisa lebih hati-hati ke depannya. Dan jujur, selama gue bekerja sebagai content creator, sebagai penulis, gue bakal selalu dilanda rasa ini, rasa gelisah, rasa sakit, rasa kecewa. Kenapa? Ya itu udah jadi makanan sehari-hari gue. Gue berbagi cerita sama pendengar-pendengar gue, sama pembaca-pembaca gue tentang lo. Meskipun lo gak gue kasih tahu
wujudnya seperti apa. Meskipun mungkin editor gue pun nanya, sebenarnya siapa sosok di balik tulisan gue nggak bakal kasih tahu, karena itu jadi ruang rahasia gue. Bahkan sampai penerbit gue pun gue nggak kasih tahu. Cukup jadi cerita gue yang gue genggam pribadi. Gue juga gak ngerti sih kenapa gue bisa seperti ini. Tapi selama mungkin gue terjun di dunia kepenulisan, mungkin rasa ini gak bakal hilang. Mungkin masih gue rawat. Bukan karena gue masih berharap, tapi karena masih banyak pelajaran yang gue bisa petik dan gue bisa bagikan ke pendengar gue, ke pembaca gue, ke orang-orang yang mungkin main ke Instagram gue, atau siapapun itu. Karena terlalu sayang kalau cuma buat dibuang. Karena kenangan itu bukan sampah. Kenangan itu bermakna. Hari-hari dulu, hari-hari penuh pilu, haru, semuanya. Semua masih indah. Semua masih basah seperti hujan di hari kemarin atau sore tadi. Yang masih tercium aromanya. Yang bahkan untuk gue lupain tuh gue gak tega. Yang bahkan untuk dihapus pun itu bukan coretan. Yang bahkan untuk dihapus pun gak ada penghapus yang bisa ngapus kenangan. Gak akan pernah ada. Gue gak nyangka ya, ternyata jarak benar-benar jahat. Jarak bisa mengubah kepribadian lo yang dulu baik banget sama gue, jadi bahkan untuk manggil nama gue, untuk nyebut nama gue, lidah lo terasa keluh banget rasanya. Yang bahkan untuk saling sapa udah gak mungkin. Dan waktu gue tengok sekali lagi sebelum gue record podcast ini tentang ruang chat yang dulu pernah kita isi bersama-sama, kok kayak gue yang terlalu ngejar-ngejar lo. Kok kayak gue yang terlalu berharap sama lo. Gue salah ya? Gue minta maaf ya. Mungkin gue memang gak seru. Mungkin gue memang terlalu biasa buat lo. Tapi ingat, lo bakal selalu jadi yang luar biasa di hidup gue. Lo bisa bawa gue ke sini, ke mimpi gue yang mungkin kata orang-orang mustahil. Dan gue sih berharap waktu mimpi gue udah tercapai satu persatu, lo masih ada di sini. Ternyata lo udah pergi. Makasih buat doanya. Doa lo mujarab banget sampai bisa dikabulin dan gue ada di titik ini. Di tahap recording podcast gue yang waktu itu lo orang yang pertama nyarinin gue bikin podcast. Makasih banyak ya. Topik ini lagi-lagi buat lo. Ya meskipun lo gak mau denger juga dan gak bakal denger karena lo sibuk. Ya udah. Mungkin memang gak ada intinya. Tapi di sini gue pengen bilang, sorry, gue belum bisa melupakan dan mungkin gak akan pernah bisa. Maaf kalau di saat gue lagi hening, tiba-tiba nama lo muncul di kepala gue. Maaf kalau gue lagi keluar rumah ke tempat-tempat yang mungkin dulu pernah kita datengin, tiba-tiba kenangan itu tuh menyeruak begitu dalam, menghantui gue. Dan maaf ketika mungkin gue memutar lagu-lagu yang pernah kita dengerin bareng-bareng di satu earphone, gue tiba-tiba nangis aja. Karena gue gak nyangka kita gak pernah ada konflik apa-apa sebelumnya. Kita cuma terpisah karena jarak aja, dan semua jadi berubah. Ya udah, jaga kesehatan ya. Kalau misalkan nanti lo ketemu, jangan sungkan untuk menyapa gue. Jangan anggap gue sebagai content creator. Anggap gue sebagai teman lo aja, teman biasa yang mungkin sebelumnya belum pernah ada hubungan apa-apa. Ya udah, mungkin cerita gue cukup sampai di sini.
Terima kasih banyak buat pendengar gue yang udah mau ngeluangin dengerin podcast ini. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang ngalamin juga atau ngerasain juga. Gue cuma pengen bilang, stay strong, bertahanlah, karena semua juga bakal ada waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.